Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kita ketemu dengan pertemuan terkait dengan tension pneumotorak atau trauma torak ya, yang ada hubungannya dengan sesuatu hal yang terjadi di pulmonal akibat adanya suatu trauma. Nah, kita ketahui bersama, ini hanya mereview saja terkait dengan anatomi ya, bahwa bagian-bagian dari struktur pernapasan kita terdiri dari koste, intrakoste ya, diafragma, kemudian ada SP ya atau sigmoid processus ya, kemudian ada sternum, kemudian ada di sini ada margin ya atau batas antara dinding toraks dengan dinding abdomen ya. Kemudian di koste-koste tadi dia akan melindungi sebuah paru-paru dan jantung karena kita berbicara torak, tapi yang akan kita sampaikan di sini adalah terkait dengan pulmonal. Nah, di sini ada suatu lapisan paru itu kita sebut pleura ini kita sebut lapisan dalam itu visceral, dan lapisan yang luar itu adalah parietal ya. Terus kemudian ini adalah ibarat tension pneumotorak ini akibat adanya desakan yang terjadi pada dinding toraks kita, atau dalam hal ini adalah paru ya. Di sini ada suatu kavumnya. Kemudian ini ibaratnya paru-paru, di sini adalah cairan pleura kita. Nah, cairan pleura kita ini berfungsi untuk melindungi paru-paru kita dari adanya benturan ya. Kita bayangkan kalau di sini tidak ada cairan pleura. Paru kita itu kan mengembang dan mengempis. Pada saat dia mengembang, bayangkan kalau dia tidak ada cairan pleura, dia pasti akan tergesek oleh dinding toraks ya. Nah, lama-lama pasti akan lecet itu kan kalau tidak ada cairan pleuranya, sehingga kita sudah diciptakan sedemikian rupa bahwa paru-paru kita itu berenang di dalam cairan pleura kita ya. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan trauma toraks ya. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena memang trauma toraks ini merupakan penyebab kematian kedua akibat trauma setelah masalah airway. Ini menurut ACS tahun 2018 ya. Nah, ini adalah mekanisme kejadian. Ini bisa terjadi trauma tumpul ya, atau trauma tembus akibat pisau yang tertancap ya. Ini adalah sama-sama dia terjadi trauma toraks. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah tentu saja untuk survei primernya itu ABCDE ya. RW kita lakukan dengan cervical span control ya, atau nekolar lah ya bahasa orang awamnya, atau span control ya. Kemudian kita perhatikan bagaimana pernapasan dan ventilasinya. Kita tidak hanya berbicara pada breathing-nya saja, pernapasannya saja, tapi kita harus kendalikan juga, kita monitoring juga terkait dengan bagaimana keluar masuknya udara itu adekuat atau tidak, atau kita sebut dengan ventilasi. Sirkulasi dan kontrol perdarahan ya. Jadi sirkulasinya harus kita lihat. Kemudian apakah ada perdarahan, disabilitasnya, bagaimana fungsi neurologinya ya, misalnya ada penurunan kesadaran atau tidak, dan bagaimana pajanan terhadap hal benda-benda asing atau ada jejas dan lain sebagainya ya, exposure-nya bagaimana. Nah, kemudian untuk survei sekunder, kita lihat pemeriksaan head to toe setelah dilakukannya survei primer. Ya, setelah survei primer ini lengkap, kita pastikan ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda vital, harus semua dalam keadaan stabil, karena memang tanda vital ini akan bisa mempengaruhi bagaimana
bisa mengindikasikan masalah yang terjadi hemodinamik pada pasien. Kemudian kita evaluasi secara kompleks ya anatomi dari kepala, dada, abdomen, pelvis ya, spine atau sumsum tulang belakangnya, kemudian ekstremitas. Kita lihat sejarahnya terkait dengan riwayat-riwayat dengan menggunakan EMPL. Apa itu EMPL? EMPL adalah ini juga perlu kita lakukan pada pasien-pasien yang pre-anestesi juga kita harus kaji adanya EMPL. Ada nggak riwayat alergi pasien? Bagaimana penggunaan obat-obatan sebelumnya? Bagaimana riwayat penyakit sebelumnya? Pasien dalam keadaan hamil atau tidak? Kehamilannya bagaimana misalnya ya kalau dia dalam keadaan pregnancy. Kemudian kapan makan terakhir ya, bagaimana kondisi lingkungan yang berhubungan dengan kejadian atau yang berhubungan dengan injury. Ya, ini adalah EMPL ini harus kita kaji. Nah, bagaimana cara mengontrol breathing dan ventilasi? Kalau memang pasiennya itu bernapas, ya itu ada sesak atau tidak. Nilai berapa kg respiratori dan saturasi oksigennya secara perifer. Kemudian kalau dia terjadi trauma, berapa nilai saturasi oksigennya? Apakah kurang dari 95? Kalau iya, berarti kita berikan non-rebreathing 10 liter per menit ya dengan titrasi. Nah, kalau misalnya saturasi sudah lebih dari 95 tercapai, kita lakukan cek sirkulasi. Kalau saturasi 95% itu tidak tercapai, kita lakukan pemeriksaan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Ya, gitu. Ini berlaku untuk toraks maupun abdomen. Kita lakukan setelah kita inspeksi, langsung kita lakukan auskultasi. Jangan sampai. Kenapa? Karena untuk trauma abdomen, walaupun kalau kita mau melakukan pemeriksaan fisik toraks untuk pada pasien yang tidak ada masalah, tidak curiga adanya trauma, baik itu toraks ataupun abdomen misalnya ya, kita kan inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Tapi untuk yang adanya trauma, indikasi trauma toraks, kita lakukan inspeksi auskultasi dulu, baru perkusi, dan yang terakhir adalah palpasi. Ya. Nah, inspeksi apa yang harus kita lihat? Berapa frekuensi napasnya? Apakah ada jejas atau tidak? Bagaimana pengembangan kesimetrisan dinding dada dan apakah ada vena jugularis? Ini adanya peningkatan vena jugularis, ketidaksimetrisan dinding dada ini jelas akan mengindikasikan pasti adanya tension, adanya peningkatan tegangan akibat dari bisa karena tertusuk ya, luka tusuk atau adanya misalnya trauma tumpul yang lain ya. Yang jelas pasti ada akan peningkatan tension atau terjadi tension pneumotoraks. Nah, kita auskultasi ya, apakah dia vesikuler atau tidak, kita dengarkan secara Z ya. Kita ininya Z ya, dari kanan, kiri, bawah ya, gitu. Nah, ini suara napasnya kita kaji apakah melemah atau tidak. Kalau melemah jelas berarti di situ pasti ada sesuatu hal yang mengakibatkan melemahnya suara napas. Bisa karena cairan ya, bisa massa. Ya berarti kalau cairan pasti dia akan ada perdarahan, ada sesuatu hal yang bocor di situ. Nah, kemudian perkusi. Kita lakukan perkusi apakah bunyinya sonor atau hipersonor bahkan atau dullness atau redup. Ya. Nah, kalau hipersonor ini berarti bisa karena pneumotoraks, misalnya adanya udara yang masuk misalnya. Atau bahkan dia dullness ya, atau dia pekak. Ya, berarti kalau pekak berarti jelas dia akan ada isi cairan. Kalau redup berarti akan terindikasi di situ ada suatu massa. Nah, untuk palpasi kaji apakah ada krepitasi atau tidak. Krepitasi ini bisa kita kaji dari klavikulanya. Ya, klavikulanya. Jangan sampai dia ada ruptur toraks atau ruptur rib atau ruptur koste. Misalnya akibat dari benturan yang keras ya, sehingga karena
pernah kita jumpai ya pasien dengan kecelakaan sehingga dia fraktur koste, pasiennya terjadi penurunan kesadaran, ya, mau tidak mau pasien itu harus kita tolong. Kita sudah lakukan kajian, ternyata pasiennya ada terindikasi, kita lakukan RJP. Jadi RJP itu ya sudah, kita tetap lakukan RJP walaupun bunyinya kretek-kretek gitu, tapi karena pasien itu harus kita tolong, yang penting kita ada usaha dulu untuk menolong ya. Gitu. Nah, kita kaji klavikula, krepitasi terhadap klavikulanya itu gimana, di koste-kostenya itu bagaimana, dan di sternumnya bagaimana. Bisa terindikasi dia adanya ruptur ya, atau patah ya, gitu. Terus kemudian kalau kita mau berbicara macam-macam trauma toraks, kita akan banyak mengenal terkait dengan tension pneumotoraks, masif hemotoraks ya. Kemudian ke open pneumotoraks, kardiak tamponade, dan fail chest atau gagal napas ya. Nah, apa sih yang tension pneumotoraks? Bedanya masing-masing. Tension pneumotoraks ini adalah berkaitan dengan paru, adanya paru atau dinding paru itu dia mengalami injury. Ya, dia ada masalah dengan injury di toraks atau di parunya. Nah, di sini ini biasanya akan bermasalah di space pleuralnya. Jadi seperti gambar yang tadi yang di awal itu yang Bu Nova sampaikan itu ada tekanan dia akibat desakan, desakan itu entah karena ada pisau ya, entah karena dia adanya udara desakan, apakah desakan itu karena cairan, pokoknya yang jelas dia ada desakan. Nah, ini biasanya mengakibatkan adanya penumpukan udara ya yang akan menekan paru. Sehingga dia akan mendorong mediastinum ke arah kolateral paru dan terjadi peningkatan tekanan intratorak. Sehingga karena terjadi peningkatan intratorak ini akan menurunkan venous return ke jantung. Jadi pengembalian, jadi kalau kita mau berbicara terkait dengan venous return itu kan aliran peredaran darah jantung itu kan dari atrium kanan ke atrium ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan nanti ke atrium kiri melalui paru-paru di situ. Di situ ada paru-paru yang dilalui. Nah, dari paru-paru ini setelah dibersihkan kan nanti dia akan masuk ke atrium kiri. Nah, di sini karena adanya desakan di dalam intratoraks yang harus dibersihkan dulu, ada melewati paru-paru dulu. Ini karena di paru-parunya ada masalah sehingga dia akan mengalami balik ya, pembuluh aliran darahnya itu balik ya, sehingga ini akan beresiko terjadinya pasien shock. Nah, tanda khas dari tension pneumotoraks di sini biasanya akan terjadi cyanosis ya, karena kegagalan dalam ventilasi ya, keluar masuknya udara tidak stabil. Kemudian biasanya yang kedua adalah terjadinya distensi pembuluh darah vena atau peningkatan vena jugularis. Ini dia akan terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena kompensasi dari desakan yang terjadi di paru tadi itu dia akan mendorong ke atas ya, sehingga aliran darah dari jantung itu dia tidak stabil. Jadi ibaratnya peningkatan vena jugularis itu terjadi akibat terbendungnya aliran darah menuju ke jantung dan sebaliknya itu dia ngempet nyumbat tidak nyampe, alirannya tidak lancar. Jadi itu manifestasi klinis dari terjadinya peningkatan JVP. Terus kemudian di sini kemungkinan akan terjadi empisema ya. Empisema, kemudian dia akan pucat ya, warna kulitnya pucat, kemudian terjadi hiperresonan, blung. Karena apa? Ini kita lihat pada pasien yang terjadi tension pneumotoraks. Ini akibat dorongan apapun, misalnya udara misalnya, ya dia akan terdesak. Ya parunya akan terdesak sehingga yang harusnya paru ini kita lakukan perkusi, ini dia
terjadinya sonor, tapi karena parunya dia lebih menyempit, kolaps ya, dia ke sana, sehingga yang akan kita dengarkan di area ini adalah hipersonor ya, bisa hipersonor ya, atau yang lainnya. Ya, sehingga terjadi penurunan suara napas, atau bahkan di sini suara napasnya tidak terjadi vesikuler. Nah, tension pneumotorak ini harus kita diagnosis. Artinya kita harus tahu bahwa dia terjadi tension pneumotorak dengan tanda-tanda yang tadi itu. Nah, kalau sudah yakin, baru kita akan lakukan pemeriksaan X-ray, ronsen, gitu ya. Nah, meskipun sudah ada tanda-tanda yang tadi, ini harus kita kaji kembali adanya hipotensi atau adanya hipoperfusi. Ada atau menurunnya bunyi napas, ya. Nah, biasanya ini akan terjadi juga pada pasien tension pneumotorak ini akan ada deviasi trakea. Deviasi trakea ke arah kolalateral. Ya. Ya jelas ya, karena ada desakan tadi dari toraks tadi itu sehingga terjadi penyimpangan atau deviasi dari trakea. Ya. Sehingga ini satu atau beberapa elemen tadi ini kalau misalnya ini tidak ada, ini akan akan bermanifestasi ke arah pasien terjadi hipovolemi. Sehingga tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan dekompresi needle. Jadi kita bisa pakai jarum ya, kita lakukan dekompresi atau penusukan ya, supaya pasiennya parunya itu tidak selalu terdesak. Untuk mengurangi tegangan atau tensionnya tadi ya. Nah, ini kita ibaratkan seperti ini. Jadi ini tension pneumotorak. Nah, terus kemudian ini adalah kita lihat bagaimana tension pneumotoraks. Di sini misalnya ada udara ya. Jadi ada akibat tusukan misalnya. Karena akibat tusukan kan jelas akan ada udara masuk, ya kan? Akan ada udara masuk. Nah, udara ini yang harusnya paru kita itu segini sama dengan yang yang kiri misalnya, ini misalnya terjadi di kanan ya. Nah, ini akan mendorong, akan mendesak paru sehingga dia parunya akan menyempit kan? Dia parunya akan menyempit ya. Nah, di sini akan terjadi pembengkakan atau pembesaran ya. Di sini akan pembesaran. Ini terus akan terdorong. Paru ini juga dia akan mendorong jantung yang ada di sini juga ya. Sehingga akan mengakibatkan gangguan tadi, venous return tadi itu. Pasti dia akan bermasalah tuh. Ya karena jantung, peredaran darah yang dari ventrikel kanan ke paru-paru tadi sebelum masuk ke atrium kiri, ini dia akan mengalami penghambatan ya gitu. Nah, ini pada saat kita inspirasi. Nah, pada saat kita expirasi ya ini akan terjadi perubahan tekanan ya, perubahan tekanan. Dia akan semakin membesar tegangannya ya, tensionnya gitu ya. Jadi dia akan dari bawah ini dia akan mendesak ke atas ya. Nah, karena expirasi sehingga apa yang dari luar dari atmosfer ini akan terus mendesak. Kalau expirasi yang akan dari pendesakan berasal dari dalam. Nah, apa manajemen yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita lakukan resusitasi. Kita kaji ABC-nya tadi. Kita berikan oksigen 100% ya, untuk apa? Untuk meningkatkan penyerapan udara di dalam pleura. Kemudian berikan posisi ya yang senyaman mungkin atau upright di sini ya. Nah, terus kemudian di sini manajemen yang lain adalah dengan pemberian oksigen observasi, kita lakukan
aspirasi terhadap kita pakai needle atau kateter lain, kemudian kita lakukan torakostomi. Ya, lakukan needle dekompresi. Ini hanya tindakan sementara saja, ya, tindakan sementara saja. Nah, nanti bisa kita lanjutkan dengan WSD, ya, atau dengan penggantian suplemen yang lain. Nah, intinya adalah bagaimana cara kita melakukan needle dekompresi. Needle dekompresi ini kita lakukan pada interkosta keempat sampai kelima. Ya, berbeda sama anak. Kalau pada anak, needle dekompresi ini kita lakukan pada interkosta kedua. Jadi, lokasi needle dekompresinya ini lakukan pada interkosta keempat atau kelima di antara linea axillaris anterior dan mid axillaris di sisi yang bermasalah. Kalau misalnya parunya di kanan, ya kita lakukan di sebelah kanan. Kalau di kiri, ya di kiri. Ya, interkosta keempat sampai 5 di anterior axillaris. Jadi di ketiak kita, di axillaris kita itu di bagian depan, ya. Kemudian sampai di mid axilla di bagian tengah. Jadi tarik garis ke bawah sampai ke interkosta 4 dan 5. Begitu juga dengan anak-anak, namun kita lakukan pada penusukan di interkosta ke-2 sejajar dengan mid clavicula. Berbeda ya. Kalau pada dewasa itu kita lakukan di mid axilla dan anterior axillaris. Tapi kalau pada anak, selain di interkosta kedua, ini kita lakukan bukan di mid axilla atau di axilla anterior, tapi ini kita lakukan di clavicula. Kita tarik garis tengah, kita tarik ke bawah sampai ke interkosta kedua. Nah, ini untuk bagaimana kita menolong breathing dan ventilasinya. Kita lakukan torakostomi dengan chest tube atau dengan WSD. Ya, ini kalau needle dekompresi seperti ini. Ya. Nah, nanti dia untuk mengurangi tensionnya. Ya, ini kita seperti gambar seperti ini ya kita lakukan. Bisa dengan menurunkan dengan cara WSD. Tapi untuk sementara kita lakukan needle dekompresi dulu. Secara permanen kita bisa lakukan. Permanen artinya dalam jangka waktu yang lama, tidak selamanya berada di pasien ya. Nah, itu bisa kita lakukan WSD. Nah, terus kemudian untuk depresi pada needle atau dekompresi pada needle pada pneumotorak ini biasanya masuk ke dalam kategori open pneumotorak. Ya, bisa kita lakukan torakostomi tadi. Ini adalah contoh atau secara gambar kartunnya ini seperti ini. Jadi tension pneumotorak itu udara masuk ke dalam pleura, di dalam rongga pleura ya, kemudian menekan paru dan mendorong mediastinum. Nah, ini contohnya adalah karena dia terdorong, jedet ya, ini parunya ya dia kedorong sehingga jantungnya juga kegencet. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini kalau lama kelamaan ya nanti akan bisa bermasalah juga sehingga apakah dia akan teriak sudah dilakukan chest tube belum atau needle dekompresi. Karena kalau enggak ya dia akan terus menekan terus yang nanti akhirnya akan terjadi kematian. Kenapa? Karena aliran darahnya jadinya enggak ini. Makanya dia jantungnya dia ikut nangis karena aliran venous return-nya dari jantung ke paru dan sebaliknya itu tidak efektif sehingga menimbulkan manifestasi yang tadi ada peningkatan vena jugularis ya gitu. Itu kan karena terbendungnya darah di vena jugularis. Nah, sehingga karena terdorong ini ya jelas akan terjadinya penurunan suara. Ya, terjadinya penurunan suara, dia suaranya akan hiperresonan ya karena kebanyakan udara tertusuk jedet. Nah, harusnya udara tidak bisa masuk ke paru ya harusnya kan masuknya itu lewat saluran pernapasan yang sudah kita ini kan sudah ada sendiri, tapi karena ini masuknya ke rongga pleural ya akhirnya ya mendesak terus akhirnya kolaps nanti lama-lama ya gitu. Nah, bagaimana
dengan klasifikasi pada pasien pneumotorak ini biasanya kita klasifikasikan dia sebagai, ini hanya contoh kasus ya, saya berikan contoh kasus dengan pasien pneumotorak ya, kita kaji status asalnya 4E. Jelas karena dia pasti emergensi ya. Kemudian monitoring bagaimana TTV-nya, EKG-nya, kadar CO2-nya, dan kita berikan AV access ya. Bisa dengan berbagi triple lumen di femoral kanan dengan needle 14G misalnya ya, bisa dengan 2 AV line. Kemudian secara intraoperatif kita stabilkan hemodinamik, kita berikan kolaborasi dengan noradrenalin secara infus ya sampai mencapai MAP 80 ya. Nah, apabila kesulitan dalam mempertahankan oksigen, ya ternyata mengalami desaturasi 86-90, ini berarti indikasi terjadinya kesulitan dalam mempertahankan oksigenasi itu kalau dia kurang dari 90%. Ya. Kemudian kita harus pertahankan saturasi itu di seputaran 95% ke atas. Ya, kemudian untuk pemberian cairan ya bisa kita lakukan pemberian salin ya 0,9%. Kemudian bisa kita lakukan transfusi dengan whole blood misalnya ya. Nah, pada pasien post operasi kita bisa observasi di ICU. Untuk apa? Untuk melindungi adanya masalah dengan cerebral ya. Sampai benar-benar perfusi di dalam cerebralnya itu dia bagus. Nah, pasien ini hanya kasus saja yang pasien yang dipindah ini ya, kita bisa lakukan penurunan atau penyapian dengan metode SIMV setelah 1 hari. Kemudian diproses setelah 48 jam atau 2 hari. Ya, kita kaji adanya tanda-tanda sepsis atau tidak. Kita berikan antibiotik, ya. Kemudian kita hari ke-8 kita lakukan ekstubasi. Ini contoh ya. Jadi ini contoh kasus yang terjadi pasien pneumotorak, ya. Di hari ke-8 dia sudah dilakukan ekstubasi, kemudian ditransfer atau dipindah ke bangsal umum setelah 2 hari kemudian. Jadi dia aman setelah hari ke-10 baru dipindah. Ya. Nah, pasien tinggal di ruang rawat inap 5 hari sebelum pasien pulang. Jadi ini kasus yang saya ambil dengan kasus tension pneumotorak ya, dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian setelah pembedahan dia dipindah ke ICU. Di ICU selama kira-kira 10 hari, 8 hari ya, 8 sampai baru hari ke-10-nya itu dipindah ke bangsal biasa ya, bangsal rawat inap. Di rawat inap dia dilakukan monitoring ya, dievaluasi sampai hari ke-5 baru dia boleh pulang. Nah, tujuan dilakukannya resusitasi untuk pasien trauma itu sebelum terjadi pasien hemoragi. Ya, ini parameternya adalah ini. Untuk tekanan darah kita pertahankan sistolik minimal 80 ya, dengan rata-rata MAP 50 sampai 60. Terus kemudian heart rate-nya kurang dari 120, oksigenasi lebih dari 95, output urinnya itu lebih dari setengah cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian status mentalnya dia sadar, bagus ya. Kemudian level laktatnya kurang dari 1,6. Kemudian untuk basanya itu BE-nya itu lebih dari min 5 dan hemoglobinnya bisa kita pertahankan sampai dengan lebih dari 8 gram per DL. Nah, bagaimana pertimbangan anestesi pada pasien tersebut? Kita lakukan evaluasi preoperasi untuk resusitasi
kita kaji sampel darahnya ya, termasuk semuanya ya. Kemudian kita pertimbangkan tipe anestesi, apakah kita akan pakai general, regional, atau PNB atau peripheral nerve block ya. Kemudian general anestesi, untuk general anestesi kita pertimbangkan identifikasi apakah ada masalah jalan nafas yang beresiko ya. Lakukan rapid sequence induction ya dengan menekan krikoid ya untuk mengantisipasi terjadinya resiko aspirasi. Ini kalau kita mau pasang intubasi. Nah, untuk mengatasi kesulitan jalan nafas sehingga dapat dipertahankan untuk bisa menggunakan fiber optik atau induksi secara inhalasi dan untuk pembedahan jalan napas ya. Kalau memang ada masalah dengan cervical span ya kita lakukan cervical span control ya. Kita berikan preoksigenasi 100% 3 sampai 5 menit. Pilih IV induksi ya seperti misalnya thiopenton atau propofol ya, ini pada pasien yang mengalami injuri kepala. Ketamin ini biasanya pada pasien yang hipotensi atau etomidate. Ini bisa kita kolaborasi. Nah, untuk pemberian masker relaksan kita bisa berikan beberapa, misalnya rucoronium ya. Untuk pertahanan kita cegah terjadinya nitrit mencegah pemberian NO untuk pasien yang hipotensi, hipovolemik dan hipoksia. Kemudian resusitasi cairan ya, resusitasi cairan ini kita bisa lakukan dengan IV pada saat kita jadi aksesnya biasanya besar ya, IV-nya kita berikan itu beberapa akses biasanya. Terus kemudian kita lakukan pemberian transfusi kalau memang itu perlu ya. Kemudian kita lakukan setelah status volume ini harus kita kaji secara terus-menerus setelah tindakan operasi selesai. Nah, selainnya itu, kita harus kaji selama monitoring pada pasien dengan general anestesi dengan tension pneumotoraks itu kita bisa lakukan monitoring EKG ya, blood pressure ya, saturasi jelas, berapa akhir dari tidal CO2-nya, temperatur, urine output-nya bagaimana, CVP-nya bagaimana. Pertimbangkan investigasi pada saat intraoperasi, analisa gas darah ini dapat membantu untuk proses resusitasi. Jadi kita harus analisis blood gas dulu ya, berapa kadar AGD-nya. Nah, kemudian kalau memang sudah selesai bisa kita lakukan intubasi tergantung dari kondisi pasien. Kalau memang perlu kita pindah ke ICU ya biasanya ini untuk mengamankan cerebral ya, biasanya pada pasien dengan injuri kepala yang berat ya, adanya injuri pada dada ya, atau politrauma, adanya status hemodinamik yang tidak stabil, atau perdarahan yang masif ya. Itu kita biasanya pertimbangkan untuk dipindah ke ICU. Nah, pesan terakhir yang bisa kita sampaikan adalah kaji pasien secara sistematik, baik itu primer maupun sekunder. Kemudian, lakukan rapid sequence intubasi untuk mengurangi adanya risiko terjadinya aspirasi. Dan selalu lakukan monitoring hemodinamik secara berkontinu. Ya, ini untuk mengamankan pasien selama intraoperasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kiranya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan bisa kita sampaikan di forum atau boleh chat secara pribadi. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.